terkait dengan CCTV tentang tembak menembak atau penembakan atau apapun itu yang terjadi sehingga meninggalkan Terus sejauh 1,5 kilometer. PKB guys. Obstruction of justice yang dituduhkan kepada para terdakwa, tapi yang dakwaan primer adalah pasal 33 Undang-Undang ITE merusak sistem elektronik. Menurut Anda tepat nggak itu? Jalan Raden Saleh ya. Ya konsekuensinya kan seperti itu. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut. Kita ke arah Cikini ya. Menteng guys ya. Belok kiri ke Jalan Raden Saleh Raya. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kiri guys. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gula. Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. 200 meter. Tujuan Anda ada di sebelah kiri guys. Ini dia guys ya. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Oke guys, ini Dengan karakter yang Tujuan Anda berada di sebelah kiri. karena itu yang menurutku maju. kantor PKB. Pria punya selera. Ini dia nih. Kantor PKB. Oke guys, kita udah nyampe nih PKB. Kita sudah sampai di DPP PKB guys. Gus Muhaimin. Pemimpin Vespa Jadul. Mantap, 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 mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahmi ke kantornya Kang Hasanuddin di DPP PKB Kang ya. Ini alamatnya di mana Kang Menjauh Kang? Jalan Raden Saleh nomor 9, Cikini, Jakarta Pusat. Cikini ya, Jalan Raden Saleh, Cikini Jakarta Pusat ya. Dan saya Kang Hasan, kalau teman-teman alum Tobirung sudah mengetahui sosok panjenengan, karena kalau lihat dari figur ataupun mungkin saat ini untuk posisi di Presnas juga insya Allah banyak mengenal. Tapi kan mungkin Nun Sewu Kang Hasan, ada yang ingin mengenal lebih jauh tentang sosok panjenengan Kang Hasan Nun Sewu. Apa yang dikenalkan dari saya? Wong Malang ya Kang Hasan ya. Ya, saya sama Dr. Soleh sama-sama alumni Tobireng. Nggih. Mak saya dulu di Aliyah Tobireng. Nggih. Tinggal di komplek C Jaya, C2. Nggih. Cuma sudah almarhum kompleknya itu. Kompleknya almarhum. Gitu kan. Meski kompleknya nggak ada, tapi kita ketebirengan kita tetap. Masih tetap. Kompleknya boleh dirobohkan, tetapi Jiwa kita. Masih. Ikatan kita dengan Tobireng nggak pernah dirobohkan. Siap. Kan Malah tidak pernah menggeloranya ya Kang ya. Malah menggelora. Karena kita meregenerasi ya. Bener kan? Meregenerasi anak-anak kita untuk ketemu Ireng lagi. Iya. Karena, Itu sebagai satu bentuk kecintaan ya. betul. Cintaan ya. Ya, Tobireng itu bukan sekedar santren. Nggih. Tobireng itu adalah pergerakan. Tobireng itu adalah pergerakan. Kenapa Tobireng adalah pergerakan? Karena di sanalah tempat kawah Candra Dimuko. Siap. Setiap anak Islam di Indonesia itu mengemban, menuntut ilmu, gitu kan, mengenyam ilmu pengetahuan, agama dan macam-macam. Tobireng. Kalau mau jujur sih, kita begini ini juga Iya. berkahnya Tobireng. Siap. Sampean jadi dokter yang hebat di TNI Angkatan Darat, Siap. saya jadi politisi Siap. di Partai Kebangkitan Bangsa. Ini Siap. juga karena
salah satunya barokahnya Tebu Ireng. Kenapa? Karena Tebu Ireng telah memberikan banyak hal. Siap. Waktu dulu nyantri, Heeh. diajari kita kan, aktif di Aktif di organisasi, organisasi. daerah. Betul. Saya dulu OPIM, Sama. OPIM juga gitu kan. Jadi diajari berorganisasi setiap Jumat dan sebagainya. Begini loh organisasi yang baik. Nah, sekarang saya jadi sekjen partai Nggih. Kebangkitan Bangsa. Nggih. Itu akhirnya tahu, oh begini cara menyelesaikan urusan-urusan organisasi. Itu barokahnya dari waktu kita di Tebu Ireng Di Tebu Ireng ikut dulu. Orda. Siap. Saya sekarang anggota DPR RI gitu. Iya, siap. Harus ngomong memperjuangkan nasib rakyat. Itu tuh diajari di Tebu Ireng. Ada lomba khitobah gitu kan. Ada lomba ceramah gitu kan. Dulu waktu zaman saya lomba itu mikrofonnya pakai ini, Pakai gagang sapu. Gagang sapu. Padahal kita belum bisa ngomong, tapi mikrofon dikasih gagang sapu. Gagang sapu. Kita Untuk latihan. kalau lagi lomba pidato gitu, ditarik Kita di sarung. Kayak pelorot. dipelorot. Mental kita diuji. ditempa di situ. Masya Allah. Nah, itu sekarang itulah berkahnya ya. Berkahnya. Kita begini nih. Masya Allah. Nah, Iya. karena itu Tebu Ireng bukan hanya sekedar pesantren, dia adalah pergerakan yang menggerakkan orang-orang seperti kami semuanya ini menjadi bermanfaat dimanapun kita berada. Kita berada. Itu penting. Siap. Itu penting. Hal yang luar biasa lagi dari Tebu Ireng itu adalah barokahnya yang luar biasa. Masya Allah. Itu dia ya Kang ya. Iya. Yang mungkin bisa kita rasakan saat Kita ini. rasakan saat ini adalah barokah. Oleh karena itu para alumni Tebu Ireng dimanapun berada, apapun posisinya, jangan pernah putus hubungan dengan pesantren. Tebu Ireng. Karena tidak ada namanya mantan santri. Nggak ada. Kalau bisa tadi itu Kang, anak kita masukkan lagi biar santri lagi. Jujur, Kang, rasanya tuh kita tuh rasanya seneng gitu loh Kang. Merindukan tuh ke sana. Ya mungkin selain kita jenguk anak kita, tentunya tadi itu ada kerinduan yang tidak bisa kita pungkiri dengan Tebu Ireng itu ya Kang ya. Betul. Memang yang membuat kita nggak bisa melupakan itu adalah urusan barokah ini yang saya Nah sebut itu tadi. dia, betul. Barokahnya Tebu Ireng luar biasa. Betul. Oleh karena itu kita jangan hanya sowan ke makam. Ke makam. Jadi sowan ke makam, tapi juga harus sowan juga ke kepada Masyayi. Kemudian lihat sowan ke para beliau-beliau itu Masya apakah Allah. yang bisa kita lakukan untuk Tebu Ireng. Masya Allah. Sama. Insya Allah kan Itu nanti penting. kalau pas kita sowan banyak sekali wejangan ataupun Ya. arahan ataupun komunikasi apa ya. penting. Siap, Itu penting. siap. Jadi ya sowan kepada Hadratus Syekh, kepada Nggih. masyayikh yang Nggih. mendahului kita, tapi Nggih. juga sowan kepada para pengasuh, Para pengasuh. agar kita tahu perkembangan paling mutakhir dari Nggih. Tebu Ireng Nggih. dan kita bisa berbuat apa untuk Tebu Ireng Nggih, semampu nggih. kita kan gitu. Nggih. Nah, dalam konteks ini IKPT. Ya itu dia tuh. Nah, IKPT ini IKPT. jadi organisasi yang besar, Besar. alumni. Wah mantap ini. Nah, cara untuk menjadi besar itu adalah yaitu tadi Siap. bahwa kita harus punya satu nafas untuk selalu disatukan yang namanya ketebuirengan kita itu. Betul. Ketebuirengan kita itu kan tertingginya ngalap barokah. Allah barokah. Nah, ngalap barokah ini agar apa? Caranya apa? Silaturahim spiritual kita kepada Tebu Ireng. Kepada Tebu Ireng. Silaturahim spiritual itu adalah dengan kita ya selalu mengirimkan Fatihah Betul. kepada Syekh dan para duriyah. Duriyah. Dan kemudian juga silaturahim fisik kita. Fisik. Dan jangan lupa setiap doa. Nah, dan yang paling penting Jangan. satu nih. Banyak alumni ini nggak saling mendoakan. Ayo kita sebagai alumni Tebu Ireng Saling mendoakan ya. saling mendoakan. Minimal kita sehari sekali lah kirim Fatihah khusus Amin. semua alumni Tebu Ireng, sampai Tebu Ireng Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita doakan. Iya. Siapa tahu nanti yang mungkin belum terketuk pintu hatinya untuk ber-IKPT nanti dengan doa kita mau ber-IKPT ya. Betul. Jadi itu yang satu. Yang kedua juga harus ditanamkan betul. Sekali lagi, ber-IKPT itu barokai. Iya, itu dia kan. Ber-IKPT itu tidak jadi beban. Iya, itu dia. Ini kan tuh. kadang-kadang kan kita mau, ayo aktif ber-IKPT. Waduh, saya sibuk Kang. Ini Iya. saya masih ngurus keluarga. Saya sibuk ini kerjaan Mohon saya. maaf nih, bukan Kerjaan saya mengurangi masih rasa hormat saya banyak. sama beliau. Beliau orangnya sibuk, tapi ya Allah, kalau sudah ber-IKPT, ya toh apapun itu beliau akan luangkan dan akan berikan semuanya. Itu loh Kang.
Nun sewu kan, alasan-alasan itu kan alasan-alasan klasik yang mungkin, mohon maaf, saya yakin panjangan juga sibuk, saya pun juga hampir-hampir sama, tapi kan kita berusaha semaksimal mungkin tadi itu yang ala barokah itu ya Kang ya. Iya, salah satu syukur kita Nah, sebagai salah satu santri syukur Tebu Ireng, kita. terima kasih kita sebagai santri Tebu Ireng itu adalah Nggih. membesarkan IKPT. Masya Allah, amin. Kita aktif di IKPT. Nggih, 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 nggih. Kenapa? Ini menjadi wasilah kita Nggih, mensyukuri nggih, apa yang sudah kita pernah dapatkan di pesantren nggih, nggih, Tebu nggih, Ireng. nggih, Untuk itulah kita perlu menghidupkan IKPT itu, nggih. menghidupi IKPT, bukan hidup Bukan hidup dari dari IKPT. IKPT, menghidupkan. Garis bawahi. Menghidupi IKPT. Untuk apa? Ngalah barokah. Ala barokah. Untuk apa? Mensyukuri tentang apa yang selama ini Kita dapatkan di Tebu Ireng. Tebu Ireng, Masya Allah. Suatu bentuk syukurnya itu adalah membesarkan Membesarkan IKPT. IKPT. Saya kadang selalu berkata gini, Kang Has. Kalau bukan kita, siapa yang menghidupkan IKPT? Masa santri lainnya atau alumni lainnya? Kan nggak mungkin, Kang Hasan. Ya, kita. Iya, itu dia tuh. Iya kan, Kang? Iya. Padahal yang tadi Kang Hasan bilang, alumni kita banyak dan multi talenta dan insya Allah mereka hebat-hebat, ya kan? Kalau nggak mau ber-IKPT kan berarti kan tadi itu ya Kang Hasan ya. Istilahnya mungkin ada yang kurang gitu loh. Dalam hal Ya. kedekatan dengan pondok. Sehingga Memang kalau mungkin... kita ber-IKPT itu tidak boleh berpikiran kita dapat apa di IKPT. Iya. Ya, saya seperti itu kita mensyukuri, kita ngalah barokah dengan Ngalah cara barokah. ber-IKPT. Yang kedua, bahwa organisasi IKPT ini penting Iya. agar kita mempunyai tidak saja ikatan spiritual dan Iya, batin dengan iya, pesantren dengan iya. Hadratus Syekh, Iya kan. tetapi kita punya ikatan kekeluargaan yang kuat dengan pesantren ini karena apa? Karena pesantren ini juga harus tetap menjadi punjer dari seluruh pesantren di tanah Di air. tanah air. Kalau pengen jadikan Tebu Ireng punjer, maka sebagai alumni Nggih. kita harus berpartisipasi Nggih. dengan mensiarkan nilai-nilai Hadratus Syekh, Nggih. pandangan hidup Hadratus Syekh, Nggih, pandangan hidup Tebu Ireng ke Tebu Ireng. seluruh pihak seantero jagat ini. Jagat ini. Saya sebagai politisi Nggih, leres. ya membawa nilai-nilai Hadratus Syekh dan Tebu Ireng ini di mana saya beraktivitas di politik, namanya PKB. Dokter, Nggih, leres. juga begitu di TNI Angkatan TNI Darat, Angkatan di dunia kesehatan, Kesehatan. itu membawa nilai-nilai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Betul. ke situ. Betul, Nah, betul Hasan. salah satu caranya adalah dengan aktif di KPT ini. Betul. Kita nggak boleh merasa minder, atau merasa nggak Iya, pede. nggak Saya pede. alumni Tebu Ireng, saya IKPT. Itu harus begitu. Betul. Harus berani begitu. Nah, IKPT. IKPT. Untuk itu. Jadi IKPT kita mengeluarkan kita- sesuatu untuk IKPT. Ringan. Ringan. IKPT kita IKPT kan begitu kan? Iya. Terus siapa yang akan memajukan IKPT kalau bukan kita kan gitu Kang Hasan ya? Iya. Masya Allah. Oleh karena itu, ya ayo kita hidupin cara IKPT ini. Salah satunya itu adalah membuat gerakan silaturahim. Iya, nih. Gerakan silaturahim nih. Untuk Sesama menghidupkan Tebu IKPT Ireng ini. Ya ini harus di cloning nih Kang Hasan ya. Gus Dur itu mengajari kami di politik itu dengan bilang itu. Silaturahim adalah jalan kami. Jalan kami. Dia bilang silaturahim adalah jalan Partai Kebangkitan Bangsa. Sama sebenarnya, bukan hanya untuk partai, Iya. tapi silaturahim adalah jalan di KPT, silaturahim adalah jalannya NU, silaturahim adalah jalannya kita umat Islam. Karena dengan kita silaturahim tadi, kita bisa ketemu banyak alumni Tebu Ireng yang berserakan di mana-mana yang hebat-hebat itu. Betul. Nah, silaturahim inilah yang harus kita create menjadi gerakan Bersama IKPT. IKPT. Kalau silaturahim ini dapat, insya Allah kita bisa membesarkan organisasi. Betul. Terus saya tadi kan ada ide yang panjenengan sampaikan Kang tentang kalau kita nggak bisa ketemu offline, kan zaman sekarang kan bisa online ya Kang ya. Iya. Karena jujur keterbatasan mungkin jarak dan waktu ya Kang Betul, ya. betul. Mungkin itu bisa menjadi fasilitas ya yang untuk mempertemukan kita ya. Betul. Dalam dunia media Zoom lah atau apa gitu Kang, atau Google Meeting kan juga bisa juga kayak gitu ya Kang ya. Jadi kita bikinlah pertemuan bulanan gitu. Betul. Semua alumni Tebu Ireng dari semua Masya Allah. penjuru tanah air atau bahkan yang di luar negeri. Masya Allah. Kita buat pengumuman kira-kira entah Presnas yang bikin, entah siapa yang bikin
pertemuan rutin alumni Nggih. Tebu Ireng, di situ ngaji bareng, bikin Zoom yang bisa ribuan itu nanti Kang Hasan. kita siap lah untuk fasilitasi Zoom-nya. Masya Allah. Agar kemudian setiap bulan kita bikin pertemuan virtual, ngaji, baca istighosahnya Hadratus Syekh, kemudian para masyayikh ini ngaji, mungkin 20 sampai 15 sampai 30 menit, kemudian 30 menit berikutnya itu adalah ngobrol secara virtual. Di Zoom meeting itu. Nanti mulai mengenalkan, dokter ada berapa ratus, politisi ada berapa ratus, betul juga guru ada berapa ratus, pedagang ada berapa ratus. Nah, itu mereka nanti bikin Zoom sendiri lagi, grup WA sendiri lagi, saling berinteraksi, saling membersamai, saling sesuai dengan profesi ya. Kan alumni Tebu Ireng hanya di PKB saja. Iya. Ada di partai yang lain. Betul. Nah, itu sesama alumni Tebu Ireng meskipun beda partainya kumpul, berinteraksi di situ, saling banyak hal yang bisa betul. Satu barokah ber-IKPT saya pikir itu. Iya, betul. Jadi IKPT adalah sudah menjadi media perjumpaan. Betul. Perjumpaan alumni, betul. Baik secara virtual atau offline, perjumpaan gagasan, karena semuanya orang kalau kumpul itu kan gagasan selalu ada aja. Ide-ide itu ide muncul ya. Muncul. Nah, kemudian di situ ada perjumpaan networking. Siap. Karena kita kan beda ini tentara, ketemu politisi kan gitu kan. Ini kan namanya networking. Siapa yang menjadikan networking ini? IKPT. Masya Allah itu. Jadi IKPT itu semacam hub gitu. Ini yang kemudian semuanya bisa masuk. Ikan paus masuk ya. Yang bisa bisa menampung ya. Menampung networking. Ini yang menurut saya penting agar IKPT bisa berkontribusi nyata kepada pesantren Tebu Ireng sendiri, kepada para alumninya. Karena alumninya ini kan juga macam-macam orang-orangnya. Iya. Ya, kadang-kali orang mau ber-IKPT karena kangen ngaji. Nah, betul. Kita bikin ngaji virtual. Oh, ber-IKPT kangen itu ke makam. Kalau perlu itu setiap gitu kita Zoom di makam. Tahlil bareng, ada yang mimpin dari makam, tapi kita ikutnya Zoom. Masya Allah, melepas kangen dan rindu ya, gitu kan. Ada teman-teman Presnas yang kemudian mimpin tahlil di makam, tapi dibuat Zoom. Masya Allah. Nah, kita merasa seperti lihat. Masya Allah. Langsung. Itu mantap. Guna IKPT. Iya. Berikutnya juga mungkin gerakan ekonomi. Masya Allah, itu juga ya. Kali aja di antara para alumni IKPT ada yang jadi pengusaha, bikin ekonomi bareng untuk IKPT. Macam-macam. Siap. Sehingga organisasi alumni kayak Tebu Ireng ini tidak hanya bicara tentang kelangenan dengan pondoknya, pesantrennya, tetapi bisa memberikan hal yang positif, kontribusi yang lah untuk yang produktif untuk semuanya, betul. Makanya yang menjadi autokritik untuk kita terkadang kalau kita ditanya, kita alumni Tebu Ireng banyak yang tahu, tapi kalau kita ditanya, kita ini salah satu bagian dari IKPT, banyak orang yang tidak tahu. Itu memang sebenarnya autokritik bagi kita ya Kang Hasan ya. Karena kita sendiri harusnya mencintai mencintai, sehingga tadi itu tidak ada hitung-hitungan lah kalau mau IKPT gitu ya Kang ya. Iya. Tidak hitung-hitungan, yang penting tadi niatnya ngalah barokah. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang produktif, yang kreatif, yang itu bermanfaat buat IKPT. Hadirnya di IKPT akan besar. Betul. Kalau kita punya pemikiran yang sama untuk itu. Betul. Kita nggak bisa menafikan bahwa IKPT hanya itu lagi. Abaikan itu saja. Karena kita ber-IKPT tidak disatukan oleh pengurus. Iya. IKPT disatukan oleh nilai dan ajaran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Tebu Ireng. Itu yang menyatukan kita. Bukan karena pengurus ya Kang ya. Kalau kecil kok gitu ya. Karena Hadratus Syekh itu ya Kang ya. Syekh dan Tebu Ireng itu sendiri yang menyatukan kita. Betul. Kan nggak mungkin kita alumni nggak terpanggil. Iya Kang, betul. Nah, kita itu dulu di pondok diajari riyadhah, diajari macam-macam lah kan. Pencak juga di situ kan, suka pencak gitu kan. Yang NH Perkasa. Yang suka wirid juga diajari macam-macam situ.
kan juga kita lakukan tiap hari Iya, sampai iya, iya, sekarang. iya, iya. Dulu dikasih ijazah Ijazah, kiai, gitu, kiai. sampai sekarang masih kita Tulis dawamkan. gitu kan. Tulis gitu kan, ijazah macam-macam itu. Terus kita lakukan, kita dawamkan. Ya ber-IKPT seperti itu. Masya Seperti kita Allah. nggak melupakan ajaran yang kita lakukan itu. Dulu wirid yang dikasih oleh para kiai tetap saya lakukan. Nah mestinya ber-IKPT juga seperti itu. Siap, siap. Aduh, Masya Allah. Oke, Kang Hasan, aduh alhamdulillah ya. Intinya sih kalau menurut saya secara pribadi, penekanan dari Kang Hasan, dan tentunya saya juga sama Kang Hasan, IKPT bukan milik pengurus saja Kang Hasan ya, milik kita semuanya. Semua. Karena sampai tidak semua. mungkin IKPT bisa maju dan berkembang kalau yang berjalan cuma pengurus gitu loh. Apalah arti sebuah pengurus kalau yang alumni-alumni lain tidak merasa memiliki itu Kang Hasan ya. Makanya tadi Kang Hasan kan menekannya bolak-balik, ayo memiliki karena tadi itu kita harus gerak bersama-sama. Ya. Mohon maaf kalau yang gerak pengurus saja capek juga Kang Hasan. bukan berarti kita menyerah, enggak, tetapi kita mengajak ya Kang ya. Ya, ya. Mengajak teman-teman yang lain yang mungkin saat ini masih belum, ayo kita bareng-bareng gitu ya Kang ya. Oke, siap. Oke, terima kasih kepada seluruh alumni Tebuireng dimanapun berada ya. Nah, jangan lupa ngopi ya, ngopi. Oke, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap memang. Oke Kang Hasan. Ini barokah silaturahim. Oh, ini barokah silaturahim nih. Masalahnya identik kita tuh ngopi ya. Iya. Mudah-mudahan Kang Hasan sekeluarga dan kita semua keluarga besar Tebuireng ya. Dan tadi penekanannya jangan lupa setelah sholat ya kita saling mengirim Al-Fatihah ya, sama alumni. Sesama alumni. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya Kang Hasan. Amin. Dan tentunya terketuk pintu hatinya untuk ber-IKPT. Ya. Semoga. Amin. Oke, terima kasih kepada semuanya. Tebuireng dimanapun berada. Dari saya dan Kang Hasanuddin. Mungkin ada kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Bisa. Bagus yang pertama tadi. Iya.